Kisah Damarwulan masa pemerintahan Ratu Kencana Wungu, bagian pertama. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Damarwulan pada masa kejayaan Majapahit, ketika kekuasaan kerajaan masih berdiri tegak di bawah pimpinan Ratu Kencana Wungu, seorang pemuda bernama Damarwulan hidup dalam ketidakjelasan nasibnya. Tidak banyak yang tahu bahwa pemuda ini sebenarnya memiliki darah bangsawan. Ayahnya, Raden Ularan, dulu adalah seorang pejabat tinggi Majapahit. Tetapi karena intrik politik dan perebutan kekuasaan, keluarganya jatuh miskin dan tersisih dari pusat pemerintahan. Sejak kecil, Damarwulan dibesarkan dalam lingkungan sederhana. Ia tumbuh menjadi pemuda cerdas dengan wajah rupawan dan sifat yang tenang. Namun, hidupnya tak semudah bangsawan lainnya. Tanpa dukungan keluarga yang kuat, ia harus mencari jalan sendiri untuk bertahan. Datang ke Kepatihan Logander, di sudut lain Majapahit. Patih Logander, seorang tokoh penting dalam pemerintahan, tengah mengatur strategi kerajaan. Ia adalah orang kepercayaan Ratu Kencana Wungu, mengelola banyak urusan penting, termasuk menjaga stabilitas istana. Mengetahui bahwa Kepatihan Logander menerima abdi baru, Damarwulan memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dengan penuh keyakinan, ia datang ke Kepatihan dan menawarkan dirinya untuk bekerja. "Apa keahlianmu, anak muda?" tanya seorang pengawal di gerbang Kepatihan. Damarwulan tak gentar. "Aku bisa mengurus kuda, bertani, dan juga memahami sedikit ilmu kanuragan." Melihat posturnya yang tegap dan wajahnya yang penuh keyakinan, pengawal itu membawanya masuk. Hari itu juga, Damarwulan diterima sebagai pelayan di istana Kepatihan. Namun, kehidupan di sana jauh dari mudah. Ia mendapat tugas merawat kuda dan membersihkan halaman istana. Setiap hari, ia harus bekerja keras, tapi ia tidak mengeluh. Justru, di tempat itu, ia diam-diam memperhatikan cara para prajurit berlatih dan belajar tentang seluk-beluk pemerintahan, layang seta dan layang kumitir. Awal konflik di dalam Kepatihan, ada dua orang yang langsung merasa tidak senang dengan kehadiran Damarwulan. Layang seta dan layang kumitir, putra dari Patih Logander. Keduanya adalah pemuda yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan merasa bahwa orang seperti Damarwulan tidak pantas berada di tempat yang sama dengan mereka. "Kau hanya seorang abdi," kata layang kumitir suatu hari, menatap Damarwulan dengan sinis. "Jangan pernah berpikir bisa lebih dari itu." Damarwulan hanya tersenyum kecil, tidak membalas. Ia tahu, menghadapi mereka secara langsung hanya akan menambah masalah. Namun, semakin hari, kebencian layang seta dan layang kumitir semakin besar. Mereka mulai mencari cara untuk menyingkirkan Damarwulan. Berbagai tugas berat diberikan kepadanya, dari mengurus kuda yang liar hingga membersihkan bagian istana yang penuh lumpur. Tapi tidak ada yang bisa membuat Damarwulan menyerah. Di balik semua tekanan itu, ada satu orang yang diam-diam memperhatikannya, yaitu Anjasmara, putri dari Patih Logander. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Anjasmara justru tertarik dengan ketenangan dan ketangguhan Damarwulan. Namun, ia tahu jika ketertarikannya diketahui oleh layang seta dan layang kumitir, pasti akan muncul masalah besar. Isyarat takdir. Malam itu, di bawah sinar rembulan, Damarwulan duduk di tepi istana, mengamati langit. Ia tahu, hidupnya tidak akan selamanya seperti ini. Majapahit adalah tempat yang besar, penuh intrik, dan ia harus mencari jalannya sendiri. Ia belum tahu bahwa takdir telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuknya, yaitu sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bersambung ke bagian 2. Perintah dari Ratu Kencana Wungu. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.